tambahan pada hari ini mengenai lembaga seni budaya Islam atau administrasi lembaga seni budaya Islam. Semakin banyak saat ini diformat ya seni itu melalui dengan perkembangan zaman. Karena kita paham bahwa arena yang dimainkan partai politik atau para penguasa pihak-pihak terdahulu juga menggunakan seni budaya ya, sebagai strategi dalam mengalihkan opini publik dan meraih simpati masyarakat. Maka bicara tentang seni dan budaya itu tidak bisa lepas dari kekuasaan dan partai politik dan siapa yang berkuasa. Contoh misalnya ketika terjadi polemik sejarah yang luar biasa di Indonesia 1965 ketika gerakan 30 SPKI itu kan berebut wacana di Indonesia siapa sebenarnya dalang di antara itu dan siapa yang menjadi pahlawan gitu. Film-film yang kita saksikan kan sesuai dengan banyak analisis para pengamat bahwa film G30 SPKI yang kita tonton sampai saat ini misalnya itu lebih banyak memberikan wacana kepada Presiden Soeharto sebagai lebih banyak yang menonjol ya sebagai kepahlawanannya itu. Nah, kita paham bahwa tahun-tahun itu kan ya memang yang berkuasa adalah siapa gitu kan, dan setelahnya ya setelah di saat film ini diproduksi itu siapa yang berkuasa, itu kan Presiden Soeharto. Maka dalam mempengaruhi opini publik, maka itu bisa dimasuki persoalan politik ya, dengan dunia perfilman. Nah, sebelum 1965 itu kan sejak 1950 awal kemerdekaan, terutama pada PKI dengan mendirikan lembaga seni juga disebut sebagai Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra, itu sudah banyak dimuat di manapun termasuk ada bukunya. Lekra ini berdiri 1950-an dan itu merupakan media yang digunakan oleh PKI dalam memformat keindonesiaan masa depan. Nah, itu nanti bersaing dengan Nahdlatul Ulama dengan mendirikan Les Bumi ya, yang 1962. Yang pemakalah tadi sempat menyinggung tentang Les Bumi dan itu juga ada bukunya. Kebetulan Bapak bawa bukunya ini, judulnya Les Bumi, ini karya mahasiswa dari Yogyakarta, tesis ya, S2, meneliti tentang Les Bumi gitu ya. Itu cukup penting. Dan Majelis Ulama Indonesia tahun 2022 juga meresmikan satu lembaga seni ya. Itu menandakan bahwa baik itu partai politik maupun lembaga sosial tidak bisa lepas dari seni budaya. Disebut sebagai LSBPI, yaitu Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam. Itu digagas tahun 2022 oleh Majelis Ulama Indonesia. Oke. Mengapa demikian? Karena kalau dalam perspektif Michael Foucault, seorang yang sangat concern terhadap filosofi dan budaya, dia mengatakan bahwa seni dan budaya itu sangat dekat sekali dengan perasaan manusia ya. Maka untuk mempengaruhi manusia itu bisa melalui seni. Itu sebabnya sejarah seni di Indonesia itu sangat luar biasa ya, antara kutub barat dan kutub timur maupun kutub tengah ya. Maksudnya itu antara barat dan dari Arab juga, bagaimana dari munculnya dari Indonesia itu sendiri. Kalau mungkin saat ini kita memahami bahwa dangdut itu bagian daripada budaya keindonesiaan ya. Sudah dikaji di berbagai dunia termasuk di Amerika. Itu banyak studi-studi mengenai misalnya lagu-lagu dangdut. Nah, itu kan yang raja dangdutnya itu berusaha ya melawan satu arus budaya barat waktu itu. Di mana lagu-lagu rock, lagu-lagu yang sangat mempengaruhi orang Indonesia itu dari barat, itu mencoba diislamkan ya, mencoba dihadapkan satu tandingan
oleh Roma Irama misalnya, itu kan sebagai suatu tandingan seni ya, seni budaya melalui dengan lagu-lagu bagaimana memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya gitu. Itu kan salah satu strategi. Ada yang mengkritik bahwa mengapa menggunakan seni. Nah, ini kan kita juga diserang melalui dengan seni budaya, maka kita juga harus melawan dengan seni budaya. Tidak bisa seni budaya itu dilawan dengan bacaan Al-Quran, itu kurang matching ya. Ya, tidak bisa dengan ceramah ada tempatnya, tapi melalui dengan seni budaya kita juga harus memiliki itu. Ya. Seni dan budaya itu sangat penting dalam mengiringi peradaban Islam dari masa ke masa. Ya, termasuk kaligrafi itu kan juga bagian daripada seni ya, arsitektur. Peradaban masa kini juga ditopang oleh seni budaya. Cuma dalam perjalanannya di Indonesia, dulu ketika era Soeharto disebut sebagai bapak pembangunan, itu kan terlalu maskuli dalam kajian-kajian feminis dan maskulinitas, bahwa di era Soeharto itu disebut sebagai bapak pembangunan, terlalu kebapaan. Kalau di tempat saya itu kalau perias pengantin itu ada waria, dan waria itu sangat diistimewakan sekali, terutama di dunia Bugis ya, di Sulawesi Selatan. Dia diterima kehadirannya ya, laki-laki seolah-olah sebagai perempuan, dia bisa membuat kue, dia merias pengantin, dan itu sampai hari ini itu seolah-olah menjadi suatu wajib ya untuk tetap diadakan itu. Mengapa mudah diterima laki-laki yang bersifat perempuan? Karena pada saat itu orang menginginkan ada sifat feminim ya, yang terlalu keras gitu, yang saat itu 1960-an, 70-an, 80-an itu kita memahami bahwa Indonesia mengalami satu kekerasan verbal, kekerasan fisik itu macam-macam ya. Dari pasca kemerdekaan masuk ke Orde Lama, Orde Baru, maka orang menginginkan ada sifat maskulin di dalam kepemimpinan atau ada sifat maskulin dalam diri laki-laki gitu ya. Itu awalnya ya, mengapa mudah diterima waria itu, karena di saat era Soeharto itu terlalu kebapakan, maka ketika ada laki-laki yang agak-agak seperti wanita itu mudah diterima. Mengapa? Karena menginginkan ya ada sifat yang muncul, sifat feminisme yang kelembutan itu ya. Dan itu mendapat tempat di berbagai daerah ya. Nah, dan itu biasa difilmkan ya. Jadi itu difilmkan, ini mudah diterima. Itu kan satu propaganda ya. Kalau dalam Michael Foucault itu satu propaganda kekuasaan. Hal yang lain misalnya ketika terjadi kekerasan 1950-an, 60-an puncaknya, itu kan banyak kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak pejabat yang tidak bisa disentuh oleh hukum gitu. Anda pernah membaca atau melihat judul film Si Manis dari Jembatan Ancol? Ya, itu kan salah satu film horor ya di Indonesia. Tetapi itu kan diangkat dari suatu peristiwa yang sangat besar. Jadi di balik film-film yang diproduksi di Indonesia itu memiliki latar belakang perlawanan budaya, perlawanan politik, perlawanan sosial yang selama ini dibungkam oleh kekuasaan misalnya. Itu menggambarkan ya, film itu menggambarkan bahwa mengapa ada orang yang perempuan yang dibunuh di Jembatan Ancol, itu perempuan yang sangat cantik sekali di Jembatan Ancol itu yang sering di situ. Kemudian itu diperkosa dan dibunuh. Dan sampai bertahun-tahun sampai hari ini tidak ada kepastian hukum gitu. Tidak ada yang memproses itu. Ternyata dalam sejarahnya yang melakukan itu dimiliki oleh orang yang berkuasa ya. Anaknya para penguasa. Nah, maka dalam dunia perfilman itu bisa dilakukan perlawanan melalui dengan film hantu. Jadi bagaimana perempuan yang tidak berdaya ini atas dominasi laki-laki itu bisa membalas ya dengan itu tadi, melalui dengan menjadi hantu gitu ya. Jadi kalau Anda analisis hampir semua film horor, film hantu di Indonesia itu pasti menjadi hantu akibat dari satu permasalahan besar. Diperkosakah, dibunuhkah secara sadis dan apa saja. Pasti menjadi hantu. Untuk apa? Untuk melakukan pembalasan. Karena cara itulah yang dilakukan.
cara satu-satunya itulah yang bisa dilakukan untuk melakukan pembalasan melalui dengan dunia seni budaya. Karena kalau melalui dengan jalur hukum, orang kecil tidak bisa merasakan kenikmatan hukum. Mungkin sampai hari ini juga begitu. Ya, bagaimana hukum itu makin berpihak ke yang di atas dan makin tumpul ke bawah. Ya. Gitu kan, makin tumpul ke atas itu ya, yang makin tajam ke bawah itu ya. Nah, itu yang dari dulu sudah terjadi begitu. Nah, itu kan kalau Anda melihat menonton film, jangan sekedar menonton ya. Cintailah produk Indonesia, film-film Indonesia, dan analisis itu dengan berbagai perspektif ya. Dan Anda harus punya wawasan luas memahami satu film bahwa ada pesan-pesan yang sangat mendalam di dalamnya gitu ya. Hampir semua film-film yang diproduksi, terutama film 1960-an, 70-an, 80-an itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Entah itu sebagai propaganda, entah itu sebagai suatu perlawanan terhadap suatu kekuasaan yang tidak bisa disentuh oleh orang-orang kecil, itu bisa melalui dengan seni budaya gitu. Nah, itu mempengaruhi ya. Dan mungkin hari ini juga terus berlanjut, dan tentu saat ini sudah sangat berubah sekali ya, karena kita sudah banyak dimasuki drama Korea gitu kan. Jadi hampir film Indonesiaan kita itu dikalahkan oleh dunia film-film lain ya, film luar gitu. Oke. Nah, itu yang padahal itu menjadi cara untuk merubah pola pikir seseorang ya, melalui dengan dunia seni budaya, dan itu sangat mudah itu. Oke, itu yang menjadi tambahan hari ini, bahwa teknologi sangat berperan penting dalam melestarikan seni budaya pada saat ini. Sebagaimana para pendahulu kita pada tahun 1950-an dan 60-an itu menggunakan media cetak ya, media cetak waktu itu ya, memang satu-satunya media yang cukup familiar waktu itu. Itu bisa dimiliki oleh PKI, juga dimiliki misalnya oleh Nahdlatul Ulama, oleh Majelis Ulama Indonesia atau Muhammadiyah, mereka memiliki lembaga seni tersendiri ya. Dan itu memainkan peran penting ketika misalnya Lekra sebagai satu media yang sangat populer waktu itu kan ingin menguasai perfilman. Tokohnya itu yang paling terkenal adalah Pramoedya Anantatur. Pramoedya ini cukup produktif sekali ya. Kita melihat sampai hari ini terus dibaca karya-karyanya, terutama tetralogi Pramoedya itu. Ada Bumi Manusia, ada Rumah Kaca, ya. Kemudian ada Anak Manusia, Anak Semua Bangsa, gitu. Itu ada 4 ya, tetralogi. Kemudian banyak bukunya lain. Panggil Aku Kartini Saja, Gadis Pantai, macam-macam. Jadi memang orang PKI, tapi sampai hari ini tuh dia diakui oleh seluruh dunia bahwa dia seniman Indonesia yang sangat produktif sekali itu. Nah, saingannya waktu itu kan Buya Hamka. Nah, ketika hadir penulis-penulis hebat seperti Pramoedya Anantatur di dalam dunia Islam, itu juga hadir seorang ulama besar dan juga mempengaruhi seniman di Indonesia itu menulis novel berjudul apa judulnya? Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya. Dan banyak karya-karya sastra dari Buya Hamka. Nah, akibat perlawanan Buya Hamka ini, karena PKI agak dekat dengan Bung Karno, maka Buya Hamka dituduh sebagai plagiat melalui dengan berita-berita dari Lekra. Ya. Nah, Buya Hamka sebagai seorang Muslim itu sangat dimusuhi oleh PKI waktu itu melalui dengan media ya yang dikuasai waktu itu. Nah, tetapi di akhir hayatnya Pramoedya Anantatur melakukan permintaan maaf kepada Buya Hamka atas tuduhan yang fitnah itu, karena Buya Hamka juga menulis hampir ratusan buku ya, tapi saat ini disayangkan sekali banyak orang Malaysia yang menerbitkan ya. Buya Hamka itu banyak karya-karyanya, tetapi lebih banyak diterbitkan di Malaysia, di Melayu. Tapi di Indonesia sudah banyak juga ya, kita bisa baca. Waktu itu kalau Anda membaca sejarahnya, bagaimana dua seniman ini, antara Buya Hamka mewakili Muslim dengan Pramoedya Anantatur itu mewakili PKI, tetapi karena Pramoedya ini ingin meminta maaf, itu
ada anaknya yang ingin menikah dan disuruh belajar Islam ke Buya Hamka gitu ya. Jadi Buya Hamka itu kan pernah dipenjara oleh Bung Karno dan lahirlah tafsir Al-Azhar di situ. Jadi bayangkan ulama-ulama dulu ya, ulama produktif muslim itu, dia di penjara pun bisa melahirkan karya gitu. Nah mungkin bisa kita renungkan bagaimana anak muda hari ini, bagaimana generasi hari ini, karya apa yang kita buat hari ini di saat kebebasan luar biasa yang ada di depan kita, tidak di penjara. Ya. Anda dibebaskan tuh dengan berbagai informasi, berbagai apa, Anda tinggal memanfaatkan atau tidak perkembangan itu. Ya. Hampir semua tokoh-tokoh pendiri Indonesia ini pernah ditangkap dan dipenjarakan oleh kekuasaan. Bung Hatta mengatakan aku rela dipenjara tapi pikiranku jangan dipenjara. Dia minta izin, buku-buku yang dimilikinya itu sejak dari sekolah di Indonesia sampai ke Belanda itu dibawa ke dalam penjara. Jadi dalam penjara dia membaca, menulislah buku Alam Pikiran Yunani, dan itu adalah mahar yang diberikan kepada calon istrinya setelah Indonesia merdeka gitu ya. Jadi itu kan luar biasa ya. Jadi para pemikir-pemikir kita melalui dengan karya-karyanya ya, baik itu seni, sastra dan budaya itu dikembangkan gitu ya. Nah itu kan permohonan maaf dari Pramoedya Thakur itu, dia orang PKI tapi ketika anaknya ingin menikah ya, anak perempuan, dia menyuruh calon suaminya itu belajar Islam, disuruh belajar ke Buya Hamka gitu. Dan ketika akhir hayatnya dia berpesan bahwa dia ingin Bung Karno juga begitu. Ketika Bung Karno menjarakan Buya Hamka akibat dari propaganda PKI, Bung Karno juga meminta maaf kepada Buya Hamka dengan cara yang elegan. Dia menginginkan bahwa jenazahnya hanya ingin disolatkan oleh Buya Hamka. Itu kan ulama-ulama kita luar biasa ya terdahulu. Dan para pemikir-pemikir kita terdahulu juga begitu. Nah, Bung Hatta ketika umur 30-an dikatakan bahwa sudah waktunya menikah, dia mengatakan saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka gitu. Bayangkan Bung Hatta itu luar biasa ya. Dan betul setelah Indonesia merdeka baru menikah, dan maharnya buku yang tulis di dalam penjara Alam Pikiran Yunani gitu. Itu buku filsafat yang merangkum alam pemikiran-pemikiran para filosof Yunani dan lain-lainnya gitu. Dan karya-karya tokoh-tokoh bangsa kita itu sangat banyak ya. Jadi menarik dipercakapkan mengenai seni budaya di masa yang dulu dengan seni budaya di masa sekarang. Tentu tantangannya sangat berbeda. Hari ini kita menghadapi arus kebudayaan yang tak terbendung, arus informasi tak terbendung, silang budaya antara Indonesia dengan negara-negara lain itu kan saling pertukaran budaya itu sangat luar biasa. Dan kalau tidak dirawat secara maksimal seni budaya kita di Indonesia, dan siapa lagi mau merawatnya kalau bukan anak bangsa sendiri. Tapi kalau anak bangsa sendiri itu merasa asing terhadap seni budayanya, tapi lebih dekat dengan seni budaya Korea misalnya, atau lebih seni budaya dari Barat misalnya, itu kan bisa meruntuhkan perjuangan-perjuangan kebangsaan kita masa depan. Sebab politik masa depan juga ditentukan oleh seni dan budaya. Mungkin itu yang menjadi tambahan pada hari ini.